kita karunianya kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat kita salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah yang telah menyampaikan Islam, pesan Allah kepada manusia sehingga kita mampu memeluk agama Islam, agama yang hanya agama satu-satunya yang diberi oleh Allah sampai saat ini. Saya tidak mau berbanyak-banyak, saya mau serahkan langsung saja kepada Ustaz Muslim. Untuk tema hari ini yaitu tentang apa itu tujuan sholat. Seperti hanya kita ketahui, kita sholat wajib 5 waktu. Ada di sela-selanya ada sholat rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Kemudian ada juga sholat-sholat sunnah lainnya selain sholat wajib dan sholat rawatib. Sebenarnya untuk apa kita itu melaksanakan sholat? Maka kita akan mendengarkan penjelasannya secara lebih lanjut dari Ustaz Muslim. Waktu ke depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa alhamdulillah kita sudah sampai di hari yang ke-12 ya. Kita telah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan seluruh rangkaian ibadah kita, dari mulai sahur kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, ya, sampai sholat tarawih kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh dosa kita, seluruh kekhilafan kita dan seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tanpa terasa saya sudah 6 hari di Jepang, tinggal tersisa 3 hari lagi ya, dan tinggal materi yang belum disampaikan yang merupakan titipan panitia. Yang pertama tinggal terkait dengan tip cara menghafal Al-Quran, dan yang kedua tentang sabar. Nah, karena materi tinggal 2 yang belum tersampaikan, sementara waktunya masih ada 3 hari lagi, maka insya Allah malam ini sebagai selingannya saya akan bahas tentang tujuan sholat. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah ngasih mikir, merenung gitu, sholat setiap hari 5 waktu, ditambah dengan qobliyah ba'diyah, di bulan puasa ditambahin lagi sholat tarawih. Ada yang 23, ada yang 11, ada yang 8, ada yang 39, bahkan ada yang 100 rakaat. Pertanyaannya, tujuannya apa? Halo, cengkelat, cengkelit, kayak sing guntring. Iya kan? Tujuannya apa? Dan jangan-jangan di antara kita juga belum tahu apa tujuan sholat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan
mengerjakan sholat atau menegakkan sholat? Saya ulangi. Yang dilakukan oleh kita mengerjakan sholat atau menegakkan sholat? Baru mengerjakan sholat. Padahal perintahnya wa aqimus sholat, wa aqimis sholat. Perintahnya itu menegakkan sholat. Bedanya apa mengerjakan dan menegakkan? Kalau mengerjakan setelah pekerjaan selesai. Tapi yang namanya menegakkan itu terus dijaga. Satu kali kita tegakkan, terus selamanya tegak. Sepakat nggak? Kira-kira nih, kalau saya membuat rumah, sudah jadi kita bongkar, bikin lagi, jadi dibongkar lagi, jadi dibongkar lagi. Namanya apa? Namanya orang gila. Oh iya, namanya orang gila. Masa udah rumah udah jadi, bongkar lagi, jadi dibongkar lagi. Itu namanya orang dolanan gitu, orang gila. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mengerjakan, tapi yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Menegakkan sholat. Apa artinya? Artinya sholat itu harus dijadikan miniatur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat itu harus menjadi miniatur. Sholat itu harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil contoh. Ketika kita sholat diawali dengan apa? Dengan takbir. Takbir itu artinya apa? Pernah nggak kita merenungi, kita menghayati bahwa kita merasa sangat kecil banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar hanyalah Allah dalam segala-galanya, termasuk zatnya. Pernah kita merasakan itu? Ketika kita sholat Allahu Akbar, kita merasa kecil banget. Gimana tidak merasa kecil? Sering saya sampaikan dalam kesempatan. Coba kita bandingin. Bumi ini menurut ibu dan bapak gede nggak? Gede. Buktinya dari ujung sampai ujung nggak kelihatan. Kira-kira kalau kita lihat dari Jepang, kira-kira tanah air kita di Indonesia kelihatan nggak? Kenapa enggak? Saking gedenya. Tapi kalau bumi ini dibandingkan dengan planet yang lain, ya, dibandingkan planet yang lain, dengan Jupiter aja, kira-kira berapa kali lipat gedenya? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti ini ya? Ya, kalau yang pernah saya dengar, ini konon katanya itu 10 kali lipat lebih besar Jupiter itu daripada bumi. Konon katanya begitu. Nah, kalau bumi yang gede saja ini lebih kecil daripada Jupiter, kira-kira Jupiter gede seperti apa ya? Itu baru satu planet. Sementara kita banyak planet yang berada dalam gugus apa itu namanya? Bima Sakti. Itu baru yang ditemukan planet itu 9. Gitu kan? Tapi di belakang sana ada nggak planet yang lain? Gugus yang lain? Konon katanya masih ada ratusan, ada ribuan yang jauh lebih besar daripada planet kita. Allah berfirman untuk menunjukkan betapa besarnya di alam ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh telah kami hiasi. Ya. As-samaa'a ad-dunya, langit yang dekat. Dunia itu artinya dekat. Kenapa dikatakan kehidupan kita kan kehidupan dunia? Karena dibanding dengan kehidupan akhirat itu nggak ada apa-apanya gitu. Kenapa? Karena satu hari akhirat itu sama
panjangnya dengan 1000 hari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah. Jadi 1 hari di akhirat itu lamanya sama dengan berapa? 1000. Lama nggak ya? Lama kan? Makanya dunia ini ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan akhirat. Makanya kehidupan ini dinamakan dunia. Kenapa? Karena dekat, sebentar dibanding dengan kehidupan akhirat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, langit dunia, langit yang dekat ini itu dihiasi dengan al-masabiha, dengan bintang-bintang, dengan bintang gemintang. Jadi selama yang kita lihat itu masih kita kelihatan, itulah masih langit dunia itu. Nah, yang saya baca itu tadi, ketika kita lihat bahwa bintang itu adalah cahaya sampai ke dunia, itu memakan waktu ribuan cahaya, gitu kan? Itu betul-betul tinggi banget tuh. Dibikinkan lagi teropong yang lebih besar karena ingin melihat yang di belakang yang ketip-ketip itu tuh. Teropong lagi, ternyata di belakangnya masih ada kelip-kelip lagi. Dibikin lagi teropongnya, masih ada kelip-kelip lagi, coba. Sampai sekarang masih mentok tuh. Dia nggak bisa membuat teropong yang lebih besar untuk meneropong bintang yang ada di atasannya. Dan itu masih dikategorikan langit dunia. Langit yang terdekat, kira-kira langit terjauhnya seperti apa gitu. Gitu kan? Nah, kalau bumi yang kita anggap besar ini itu 10 kali lipat daripada Jupiter, kira-kira kita yang tinggal di bumi kira-kira seperti apa? Seperti titik debu. Kira-kira yang menciptakannya segede apa? Betul? Makanya jangan sekali-kali bertanya, kira-kira Allah itu kayak apa? Gak bakal terjangkau. Jangankan kita melihat yang menciptakannya, orang kita lihat yang ciptanya jangan bisa terjangkau. Betul nggak? Maka kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar zatnya, besar sifatnya, besar kasih sayangnya, besar segala-galanya. Betul nggak? Pernah nggak kita selalu baca kita tuh kecil banget di hadapan Allah. Dan ini penting. Makanya jangan sampai kemudian kita merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir menjadi orang-orang yang sombong dan congkak begini. Ya. Allahu Akbar. Kita mengatakan Allahu Akbar itu jangan dengan mulut doang gitu. Tapi coba kita praktekin bahwa kita itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bercontoh. Kira-kira kalau di pagi-pagi buta terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu Allah Maha Besar. Cuacanya dingin karena sedang turun salju. Kira-kira kita segera lempar selimut untuk segera pergi memenuhi panggilan Allah, atau kita tarik selimut? Apa kita tarik selimut? Kalau kita tarik selimut, yang besar Allah atau selimut? Mana Allah Akbar? Mana Allah Akbar? Contoh yang kedua, kalau kita sedang bekerja, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama gitu bahwa Allah Maha Besar. Coba yang dipilih, melanjutkan kerja atau memenuhi panggilan Big Boss? Kalau kemudian kita lebih melanjutkan kerja, berarti kita sedang membesarkan, mengakbarkan pekerjaan kita, mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, ketika ada bos kita memerintahkan kepada kita, dan perintahnya itu adalah berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih? Bos kecil atau bos besar? Ayo, jujur. Kalau ada bos kita, atasan kita
nyuruh kita dan perintahnya itu berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita penuhin bos kecil atau bos besar? Bos kecil. Ketika itu yang kita penuhin atasan kita, bos kita, nah ketika itulah kita sedang membesarkan, mengakbarkan bos kita, mengecilkan bos besar Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul nggak? Nah, sehingga sholat itu untuk melatih diri kita agar kita ini kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada 5 tujuan sholat itu yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama ataqabbalus sholata mimman tawadhu'a bi'azamati, wa lam yastatil ala khalqi, wa lam yabit musirran ala maksiyati, wa qata'an nahara fi dhikri, wa rahimal musaba wal armalata wal masakin wa ibnas sabil." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsinya, kata Allah mengatakan, saya hanya akan menerima orang yang dengan sholat itu menjadi orang yang tawadhu dan takut Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi orang yang sombong. Diperintah enggak mau. Padahal yang perintah di bosnya. Kan? Nah, bukan seperti itu saudara dikehendaki. Harapan Allah itu dengan sholat itulah dia menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu dan kebesaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yastatin ala khalqi, tidak sombong. Tidak apa? Tidak sombong terhadap makhluknya. Kenapa? Di dalam sholat kita diajarkan, sekalipun dia presiden, kalau sholatnya terlambat, di mana tempatnya? Di belakang. Itu kan? Sekalipun dia tukang cleaning service, tapi kalau dia rajin sholatnya dan dia paling duluan, di mana tempatnya? Di depannya. Di mata Allah adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Bukan berarti Allah melarang ketika di luar sholat kita tidak menghargai, tidak menghormati orang yang patut kita hormati. Harus kita hormati. Betul kan? Tapi tidak boleh sombong dengan siapapun. Bapak jadi atasan nggak boleh sombong dengan bawahannya, Pak. Ya, karena kemuliaan di mata Allah adalah sama, akan dilihat ketakwaannya, bukan jabatannya. Jabatan terbatas, betul nggak? Kalau presiden berapa tahun? Cuma 5 tahun. Menteri berapa tahun? Selama presiden masih memilih. Kalau enggak, hilang itu jabatan. Betul kan? Nah, oleh karena itu kita harus ingat, kalau kita mau berbuat sombong kepada orang, kita lihat bahwa di mata Allah adalah sama. Sekalipun kita terhormat, tapi kata Allah nyungsep nggak? Nyungsep itu sujud, ya kan? Itu untuk ngajarin tuh, biar kita siap bos itu setiap saat itu. Ya, makanya diajarin oleh Allah apa namanya itu? Nonggeng gitu. Nyungsep, berdiri siap bos. Bisa nggak kira-kira kita seperti itu ketika mendengarkan perintah Allah? Allahu Akbar, siap. Segera berangkat ke masjid untuk sholat. Siap begitu? Siap ya? Harus siap. Nah, makanya sholat itu terus dilatih sampai berkali-kali gitu. Ya. Tidak seperti puasa masih puasa setahun sekali, tapi sholat, satu hari minimal berapa? Masa sholat 5 kali tidak bisa membentuk kita menjadi orang yang mimman tawadhu bi azamati. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kedua, sholat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar mendidik kita, melatih kita menjadi orang yang tawadhu dengan kebesaran Allah. Yang kedua tadi, yang kita tidak sombong dengan
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walam yabit musirran ala maksiati, tidak terus-menerus di malam hari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba? Karena salah satu di antara bacaan yang kita baca di dalam doa kita dia mengatakan, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, buat siapa? Lillah. Sesungguhnya sholat aku, gitu kan? Kemudian inna wa nusuki, dan seluruh aktivitasku, gitu kan? Baik di rumah, di kantor, di mana lagi? Di pasar, dimanapun gitu. Wa mahyaya, sampai hidupnya, wa mamati, sampai matinya. Untuk siapa ini? Untuk Big Boss Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sudah berjanji bahwa hidup untuk Allah, tiba-tiba hidupnya untuk setan yang gentayangan di mana-mana? Betul nggak? Masa semalaman suntuk hanya asyik untuk di tempat-tempat kafe, apalagi itu? Dugem, apalagi? Terus mana indah sholatnya itu? Ini kan janji kita nih. Ini kan statement kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat, seluruh kegiatan hidup sampai mati bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah. Apa maknanya Alhamdulillah? Bagaimana ketika kita meninggal itu, kita meninggal sedang beribadah kepada Allah, itu hanya mati untuk Allah. Makanya pesannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mati sedang sujud, kita mati sedang beribadah, kita mati sedang membantu orang, kita mati sedang beramal soleh, dan seterusnya. Naudzubillah, lagi main gaplek, kalah cepet-cepet mati. Itu namanya mati wa antum muslimun, bukan? Bukan. Lagi nenggak kebanyakan, udah kelepek-kelepek mati. Wa antum muslimun, bukan? Naudzubillah, bukan wa antum muslimun itu. Ya, betul kan? Ya, atau apa lagi? Atau lagi main judi, kalah, kaget, stroke, kemudian kelepek-kelepek mati juga karena kaget kalah. Sekalipun KTP muslim, itu namanya wa antum musliman, bukan? Bukan. Bukan. Dan Allah meminta kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri. Oleh karena itu, kalau kita mau bernasihat nih, kalau melakukan Allah, kita harus ingat, jangan-jangan saya lagi masak kemudian mati. Insya Allah nanti akan terkontrol kehidupannya kan. Mau berbuat tidak baik, oh jangan-jangan nanti saya mati. Itu namanya bukan wa antum mus. Padahal kita berjanji wa mahyaya wa mamati lillah. Di mana kita ucapkan? Di dalam salat. Ya. Makanya tujuan Allah mewajibkan kita sholat itu tadi, agar kita bisa ingat terhadap janji-janjinya, terhadap komitmennya, kemudian kita bisa menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah hal-hal yang keji dan munkar. Jangan STMJ. Itu kan? Apa singkatannya? Sholat terus, maksiat jalan. Yang salah sholatnya atau kitanya? Enggak, yang salah sholatnya apa kitanya? Jadi kalau orang sholatnya rajin, maksiatnya rajin, gimana tuh? Bukan itu tujuan sholat. Sehingga sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa dengan seperti itu? Karena dia tidak pernah ingat terhadap janjinya sendiri. Betul nggak? Karena dia tidak pernah ingat terhadap apa yang diucapkan gitu. Sehingga yang diucapkan perbuatan. Betul kan? Kemudian yang keempat, wa qata'an nahara fi dzikri.
dan di siang harinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Kita ingat, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita ingat terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ingat terhadap Allah. Dengan lisan, dengan hati maupun dengan perbuatan. Dan terakhir, wa rahimal musaba wal armalata wal masakin wa ibnas sabil. Semua ibadah ritual termasuk sholat itu tujuan akhirnya adalah kesolehan sosial. Semua ibadah ritual itu tujuan akhirnya itu dalam rangka membentuk kesolehan sosial. Diawali dengan takbir, di akhirnya apa? Salam. Salam itu artinya apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kamu yang ada di sebelah kanan dan kami yang sebelah kiri. Salam sejahtera, salam bahagia buat tetangga yang sebelah kanan dan tetangga sebelah kiri. Masa habis sholat kemudian nabok tetangga yang sebelah kanan? Itu gimana salamnya? Katanya assalamualaikum, kok nabok? Gitu kan? Bener ya? Masa habis salam udah nyubit? Betul kan? Nah, kalau kita sudah mengucapkan salam, kita harus menjadi orang yang peduli terhadap kanan dan kiri. Itu filosofinya. Makanya tadi yang kelima, wa rahimal musaba wal armalata wal masakin wa ibnas sabil. Orang yang sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan assalamualaikumnya menjadi orang yang menyayangi orang yang terkena musibah. Baik itu musibah berupa kemiskinan atau musibah berupa bencana, harus kita kasihani. Wal armalata, dan para janda itu harus kasih itu. Yang istri baru satu ada janda, nah, gimana tuh? Ya, maksudnya kan bukan mesti harus dikawinin, tapi diperhatikan kehidupannya. Ya, diperhatikan kehidupannya. Kenapa? Itu konsekuensi bagian tuntutan ketika kita mengucapkan assalamualaikum. Kalau ada tetangga kita sebelah kanan dan kiri, anaknya tidak bisa sekolah, ojo cicing wae. Nah, apa namanya? Jangan diam saja. Itu kewajiban kita. Kira-kira ini, Pak, kalau semua umat Islam sadar dengan ini, saya yakin tidak ada yang orang terlantar. Karena mayoritas ya. Dan itu tidak melihat muslim dan muslim. Yang penting dia tetangga, wajib kita bantu. Tapi karena ini tidak pernah direnungin, cuek aja. Udah assalamualaikum, anak tetangga jerit-jerit nggak bisa makan juga, masa bodoh, gitu kan? Baru mengucapkan assalamualaikum, anak tetangganya tidak bisa sekolah, untuk sekolah karena tidak bisa bayar juga diam saja. Bukan itu sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, kira-kira apa tujuan Allah mau kita puasa? Sholat. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah dengan siap melaksanakan segala perintah. Ya, yang kedua, biar tidak sombong dengan siapapun. Ya, karena kebesaran kesempurnaan milik Allah. Ya, makanya kita nggak sombong. Apa sih yang kita sombongin? Kalau kemudian kita sombong dengan ilmu, nggak ada apa-apanya. Kalau Allah konsentrasi di kita juga hilang semua ilmu. Benar nggak? Sekalipun gelarnya profesor, doktor, gitu kan? Apalagi MA, MAG, MSc, semua lah. Kalau Allah konsentrasi dikit aja, hilang semua ilmu. Betul kan? Terus kalau gitu apa yang kita sombongin? Kalau katakan wa ma utitul ilma illa qalila, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit gitu. Kalau dikasih ilmu sedikit udah sombong tuh, gimana ceritanya gitu. Terus kalau dikasih jabatan sombong, apa yang disombongin? Kalau Allah sudah berkehendak, nggak usah lama-lama.
sejenak juga lengser, betul nggak? Allah katakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Katakanlah bahwa Allah lah pemilik, rajanya diraja. Tu'til mulka man tasha, dia akan memberikan kekuasaan pada siapa yang kita kehendaki. Tapi wa tu'izzu man wa tudhillu man tasha, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan dia akan mencopot jabatan yang dia kehendaki siapapun. Wa tu'izzu man tasha, dia akan memberikan penghormatan kepada orang yang dia kehendaki. Tapi wa tudhillu man tasha, dia akan hinakan itu dengan kekuasaan itu pada dia yang kehendaki. Banyak apa? Dengan jabatan dia menjadi orang yang terhina. Banyak kan? Banyak. Dulu disanjung-sanjung, setelah dia lengser, dicaci maki habis, betul nggak? Itulah Allah Maha Kuasa. Tapi dengan jabatan kemudian menjadi orang terhormat juga banyak. Ketika dia melaksanakan jabatan dengan baik. Kalau kemudian jabatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sombongin? Betul? Kalau kemudian kita sombong dengan kecantikan kita, dengan kegantengan kita, kalau udah tua juga peot. Nah, bener kan? Kadang-kadang tidak usah nunggu tua itu. Pernah dengar nggak ada seorang yang cantik, artis, kemudian disiram sama suaminya, kemudian rusak semua badannya? Siapa namanya Lisa kan? Setahu saya namanya Lisa, ya kan? Dia wajahnya luar biasa, Pak. Menarik, gitu kan? Tapi waktu sekejap, kemudian dia berubah menjadi monster yang menakutkan. Kenapa badannya rusak? Apa yang dia banggakan dari kecantikan itu? Apa yang dia sombongkan dari kecantikan? Karena semuanya adalah milik Allah dan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Makanya kira-kira sholat itu membentuk karakter seperti itu. Membentuk karakter yang tawadu di hadapan Allah dan tidak sombong di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki. Sombong dan kekayaan. Banyak orang